Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MI, dan juga kepada teman-teman S3 Angkatan 20 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju terang menderang. Nama saya Ahmad Faisal Fatoni, NIM 2041050201110. Kali ini saya akan mereview 3 materi dari Bapak Wadud sebagai tugas UTS yang sudah beliau berikan. Materi pertama yang kita bahas adalah tentang konsep dasar ekonomi Islam. Sebelum itu kita harus pahami terlebih dahulu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Dan juga dalam pengertian lain, ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari penggunaan sumber daya alam yang terbatas dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. Ilmu ekonomi juga sebagai ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam mencapai kemakmuran. Selanjutnya kita harus pahami tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan juga menemukannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip nilai yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Selanjutnya kita membahas tentang sumber hukum ekonomi Islam. Hukum ekonomi Islam yaitu bersumber dari yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2 yaitu hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam atau pedoman hidup kaum muslimin yang kedua setelah Al-Quran. Bagi mereka yang telah beriman terhadap Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, maka secara otomatis harus percaya bahwa hadis juga merupakan sumber hukum Islam. Yang nomor 3 yaitu ijma. Ijma merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma sendiri yaitu kesepakatan para ulama untuk menentukan hukum syariat. Yang nomor 4 yaitu qiyas. Qiyas artinya menyamakan sesuatu yang tidak ada dalilnya kepada hukum yang relevan dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma. Selanjutnya kita membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama tauhid atau keesaan Allah. Yang nomor 2 sidik dan amanah atau kejujuran dan juga tanggung jawab. Yang nomor 3 mengakui hak milik individu dan juga umum. Yang nomor 4 al-adil, al-adalah atau keadilan. Yang nomor 5 at-tawazun atau keseimbangan. Yang nomor 6 at-ta'awun atau tolong-menolong. Selanjutnya kita membahas tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu bebas dari maghrib. Maghrib sendiri yaitu singkatan dari maisir, goror, dan juga riba. Selanjutnya yang harus kita pahami adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat, dan akhlak. Yang nomor 2 yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang nomor 3 yaitu larangan maghrib, singkatan dari maisir, goror, dan riba. Yang nomor 4 keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang nomor 5 keseimbangan antara kerohanian dan juga kebendaan. Yang nomor 6 bimbingan konsumsi. Yang nomor 7 petunjuk investasi. Yang nomor 8 yaitu zakat. Sekarang kita membahas tentang materi yang kedua yaitu tentang pengantar ilmu ekonomi makro. Terlebih dahulu kita harus mengerti apa definisi atau pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan, tatanan, atau hukum.
Jadi jika digabungkan artinya pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Rumah tangga yang dimaksud yaitu diartikan sebagai rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Maka bisa diartikan ekonomi itu bagaimana kita bisa mengatur mengelola manajemen rumah tangga individu dan rumah tangga perusahaan. Kemudian sekarang apa yang dimaksud atau apa definisi ilmu ekonomi? Yaitu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan penggunaan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Kalau tadi ekonomi adalah mengatur dan mengelola rumah tangga individu maupun perusahaan, sekarang ilmu ekonomi adalah mempelajari perilaku manusia, orang yang mengatur atau mengelola segala sumber daya yang memiliki batasan-batasan tertentu. Seperti halnya bagaimana tindakan yang tepat untuk mengatur terbatasnya air dan mengolahnya supaya bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Sehingga dari keterbatasan air tersebut bisa mencukupi semua tujuan dari segala kegiatan ekonomi dan semua ranah dalam daerah atau lingkungan tersebut. Kemudian bagaimana pembagian ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekonomi deskriptif. Yang kedua, ekonomi terapan. Yang ketiga, ekonomi teori. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ekonomi deskriptif? Yaitu adalah kajian yang memaparkan secara apa adanya tentang kehidupan ekonomi suatu daerah atau negara pada suatu masa tertentu. Misalnya, ekonomi Indonesia pada masa Orde Lama, bagaimana proses berjalan ekonominya, apa memakai sistem ekonomi kapitalis, apa sebagai komunis, atau sebagai ekonomi campuran. Jadi, ekonomi deskriptif adalah bagaimana kita memaparkan, menceritakan, mendeskripsikan bagaimana ekonomi negara pada masa tertentu. Yang kedua yaitu ekonomi terapan, yaitu adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi dalam suatu rumah tangga produksi. Misalnya ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, perbankan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ekonomi teori, yaitu adalah ilmu ekonomi yang membahas segala akibat perbuatan manusia dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan manusia dan juga bagaimana menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta bagaimana cara agar meningkatkan penjualan suatu perusahaan agar kemudian bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Selanjutnya, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Sekarang apa yang dimaksud dengan ekonomi mikro? Yaitu adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan juga produsen, yaitu perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Yang nomor 2 yaitu ekonomi makro, yaitu studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Juga ekonomi makro menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat dan juga perusahaan. Seperti bagaimana solusi ketika terjadi inflasi di suatu negara, kita harus mempelajari terlebih dahulu penyebab hal tersebut. Baru setelah itu menetapkan tindakannya. Ini berkaitan kebijakan regulasi dari pemerintah setempat. Artinya, cakupan ekonomi makro lebih besar pengaruhnya dalam suatu negara. Selanjutnya konsep dasar ekonomi makro yang pertama yaitu pendapatan dan pengeluaran. Yang nomor 2 pengangguran, yang nomor 3 uang dan fungsinya, yang nomor 4 inflasi dan deflasi, yang nomor 5 permintaan dan penawaran agregat, yang nomor 6 keseimbangan antara pasar barang dan juga pasar uang, yang nomor 7 ekspor dan impor. Kemudian kita memasuki pembahasan yang nomor 3 yaitu yang berjudul kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelumnya kita harus pahami terlebih dahulu apa sih pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pemerintah yang menjalankan kebijakan fiskal adalah
dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian, atau dengan kata lain, dengan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkannya. Dengan melalui kebijakan fiskal antara lain, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tinggi rendahnya investasi nasional, dan juga dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Kemudian, apa tujuan kebijakan fiskal? Yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Supaya ekonomi bertumbuh dengan bagus, salah satu contoh seperti kebijakan stimulus yang akhir-akhir ini pemerintah intens mengeluarkan stimulus karena ada penurunan perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi. Dengan adanya stimulus dari pemerintah, sehingga kemudian masyarakat lebih konsumtif dan pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Yang nomor 2 yaitu adalah mencegah pengangguran. Seiring berkembangnya ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja juga akan ikut terdongkrak. Semakin tumbuh ekonomi di dalam negeri, maka kebutuhan tenaga kerja dari sektor padat karya juga akan semakin banyak. Karena itu, kebijakan fiskal juga akan mempengaruhi kondisi tenaga kerja. Ketika kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah langkah yang tepat, maka ini akan bantu mendongkrak perekonomian. Kemudian nomor 3 dari tujuan kebijakan fiskal yaitu adalah stabilitas harga. Pemerintah juga bisa melakukan intervensi terhadap perekonomian, khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Langkah pemerintah bisa saja mempengaruhi peningkatan harga atau juga sebaliknya. Karena itu idealnya kebijakan fiskal dikeluarkan dengan tujuan memperbaiki barang. Misalnya, menaikkan harga apabila nilainya sudah terlalu kecil, atau mengontrol harga dan menurunkannya apabila harganya sudah terlampau tinggi. Yang nomor 4 yaitu mendorong laku investasi. Ketika pemerintah mengurangi pajak dalam sektor tertentu, misalnya pajak motor, investor akan banyak menginvestasikan dananya kepada pabrikan motor. Karena apa? Karena pajak kepemilikan motor relatif kecil, otomatis akan banyak peminat dari masyarakat sehingga pemesanan pun akan meningkat. Yang nomor 5 yaitu mewujudkan keadilan sosial. Juga salah satu tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mensejahterakan rakyat yang berkeadilan, yaitu salah satunya subsidi bagi yang tidak mampu dan juga stimulus bagi mereka yang terdampak pandemi. Sekarang kita membahas tentang jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu ekspansif, yaitu bagaimana pemerintah banyak mengeluarkan dana untuk meningkatkan perekonomian dalam masyarakat, seperti halnya subsidi, stimulus, BLT, dan lain sebagainya. Yang nomor 2 yaitu kontraksional, di mana pemerintah itu memberikan pengetatan dengan cara mengurangi uang beredar di dalam masyarakat, seperti peningkatan pajak, juga mengurangi subsidi dengan tujuan meningkatkan pendapatan negara. Sekarang kita membahas komponen kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Pemerintah berwenang untuk mengurangi dan meningkatkan pajak di dalam masyarakat. Yang nomor 2, kebijakan pengeluaran. Pemerintah juga mengatur pengeluaran dan pendapatan pemerintah agar cadangan devisa dapat terjaga dengan baik. Yang nomor 4 yaitu kebijakan investasi dan disinvestasi. Seperti sekarang Indonesia sedang menggencarkan investasi sebesar-besarnya di berbagai sektor, terutama sektor infrastruktur yang menjadi tulang punggung perekonomian dalam suatu negara. Yang nomor 4 yaitu pengelolaan hutang atau pengelolaan surplus. Seperti baru-baru ini Indonesia banyak mengeluarkan subsidi dan stimulus yang mengakibatkan penurunannya pendapatan negara. Dalam hal ini negara bisa berhutang terlebih dahulu untuk mengimbangi keuangan negara. Kemudian kita membahas tentang instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu anggaran belanja seimbang, yang nomor 2 pembiayaan fungsional, yang nomor 3 anggaran default atau kebijakan fiskal ekspansif, yang nomor 4 anggaran surplus atau kebijakan fiskal konstruktif, yang nomor 5 stabilitas anggaran otomatis, yang nomor 6 pengelolaan anggaran.
Selanjutnya kita membahas tentang fungsi kebijakan fiskal. Yang pertama, mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Yang nomor dua, mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang nomor tiga, alokasi, distribusi, stabilisasi, dan juga terakhir, pembangunan. Kemudian kita membahas tentang ciri-ciri kebijakan fiskal ekonomi Islam. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang nomor dua yaitu sistem pajak proporsional, yaitu pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang nomor tiga yaitu penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Yang terakhir kita membahas tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu jizyah, yang nomor dua yaitu ghanimah, yang nomor tiga yaitu fa'i, yang nomor 4 yaitu zakat, 5 kharaj, nomor 6 nawaib, yang nomor 7 yaitu anwal fahla. Yang terakhir mungkin hanya itu review 3 materi dari saya. Yang pertama yaitu membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam, yang nomor 2 pengantar ekonomi makro, yang nomor 3 yaitu tentang kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam. Terima kasih kepada Bapak Wadud. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pembahasan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul qauli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.